dicintai Tuhan. Sekali lagi selamat malam. Sampai Bapak Ibu yang terkasih, kamu mau tanya, apa sih tujuan Anda beragama? Dan apa tujuan kita hari-hari itu bisa? Dan pada malam hari ini kita merayakan atau membuka bulan Maria. Tadi kita berharap dan juga sudah menyampaikan doa-doa bahkan dalam 5 bahasa Indonesia dan 4 bahasa daerah. Kalau saya tanya kalau berdus ya, kira-kira kita beragama itu apa sih Pak? Supaya apa kita beragama? Jawabannya gampang, supaya mati masuk surga. Jelas. Kenapa? Kita sebagai orang yang beragama percaya bahwa dan harus percaya bahwa ada yang namanya hidup sesudah kematian. Nanti tubuh kita akan hancur dan jiwa kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Maka kalau kita beragama, kita berharap supaya nanti hidup sesudah kematian itu kita bisa berbahagia hidup selamanya di dalam kerajaan surga. Begitu ya Pak Boy? Jadi jelas, kalau kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu yang terkasih, maka kita harus berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam Injil hari ini kita mendengarkan amat Yesus telah berpisah dengan para muridnya. Menarik, pertama-tama dia mengatakan demikian, janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada. Ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, satu hal yang harus ada pada diri kita adalah percaya kepada Yesus. Maka kita jangan takut ketika nanti hidup sesudah kematian itu menjemput kita atau kematian itu menjemput kita. Kenapa? Yesus mengatakan dalam ayat berikutnya bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia mengatakan ada begitu banyak tempat di dalam kerajaan surga. Dan di mana aku berada, situ pun kamu berada. Ini yang menegaskan kepada kita, saudara yang terkasih, bahwa kematian orang-orang yang tak percaya kepada Yesus bukanlah kematian bagi sia-sia, tetapi Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita semua, saya dan Anda semua di dalam kerajaan. Namun ada catatan juga dalam Injil hari ini bahwa kita diajak untuk mengakui Yesus, mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah syarat. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan jalan menuju surga, dan hanya melalui Dia sebagai kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kita yang akan menghantar kita kepada keselamatan dan mengalami kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini hari ini pertama-tama hendak meyakinkan kita pada dirinya bahwa Dia adalah sang benar-benar sang juru selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, para saudara sekalian, kalau kita yang oleh Yesus mengatakan ini sebagai jalan, maka kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memasuki kehidupan kekal itu, kerajaan Allah. Jalan apa? Jalan cinta kasih, jalan kebaikan, jalan pengampunan dalam kehidupan. Dan Dia mengatakan sebagai kebenaran, ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua para muridnya adalah ajaran yang benar. Maka kita harus percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga menghayati, menghidupi ajaran-ajaran itu. Karena ajaran itu adalah ajaran yang benar.
pertama yang dibawa oleh Yesus, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Maka sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang menghayati ajaran cinta kasih ini. Bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah komunitas, dan dimanapun kita berada. Karena ajaran Kristus tentang kasih bukan hanya teori. Maka kalau kita tahu apa sih artinya cinta kasih, coba kita memandang sama-sama kita. Apa yang ada di sana? Itulah pengorbanan. Yesus mencintai dan mengasihi para muridnya dan kita sekalian, menebus kita bahkan dengan darahnya. Itulah cinta yang total, cinta yang radikal kepada kita. Maka kebenaran akan ini harus kita juga hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi dan mencintai sesama kita, maka kita juga perlu mengorbankan hidup kita, berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Suami berkorban mencintai istri dan anak-anak. Ibu atau istri dalam rumah tangga berjuang berkorban untuk mencintai suami dan anak-anak. Sehingga dengan demikian, maka ajaran Kristus ini sungguh-sungguh dirasakan. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai hanya melalui dialah ada yang namanya kehidupan, yaitu kehidupan kita. Maka sebagai orang yang percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, maka kita harus berjuang dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Kristus tadi. Yang menyediakan hidup kita, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kemalasan, hidup di dalam keiri hatian. Karena itu tidak akan menghambat kita pada kehidupan kekal itu. Maka Yesus mengatakan bahwa dia juga adalah yaitu hidup yang besar yang dijanjikan kepada setiap orang. Maka sepanjang hidup kita sekali lagi kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan. Kalau kita tidak gelisah, tidak takut, maka kita tidak harus berjuang menjadikan hidup kita ini juga memiliki hidup yang dalam kebenaran, dalam kebaikan, cinta kasih dan pengampunan. Maka terima kasih juga pembacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus yang berkobar-kobar kuatakan Kristus dan bangkit di antara dia. Ya, itu salah satu cara bagi kita juga untuk berjuang. Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus mampu mengatakan Kristus yang bangkit. Percaya pada kebenaran itu yang juga akan membangkitkan diri kita dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kemalasan-kemalasan kita, dan juga ya tentang kehidupan kita yang kadang-kadang lebih memberikan tentang diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita dahulu terhadap orang lain. Kita harus melanjutkan cara-cara hidup yang demikian, tetapi mengatakan Kristus yang bangkit dan juga membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dan hal ini kita bersama-sama membuka bulan Maria. Kita diharapkan bersama dengan Maria kita berjuang melangkah dalam kehidupan kita supaya jangan takut dan gelisah dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, kita bawa ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa kepada Dia supaya kita mendoakan kita agar meneguhkan dan menguatkan iman kita supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang gampang kehilangan iman, gampang kehilangan harapan, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita kalau berlilas sedikit kita sudah menang, kita menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan saya sudah berdoa setengah mati sampai ibu saya terbang, kok hidup saya begitu saja. Itu sebuah tantangan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila terkasih saat kita semua pada bulan Maria ini, kita berjuang bersama-sama persembahkan kehidupan kita, memohonkan doa Bunda Maria supaya kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita, agar hidup kita akan senantiasa diberkati. Maka rosario kita dikeluarin dan coba simpan di lemari, ya. Itu doa apa? Ya, apa namanya rosario yang memberkati sedang didoa, sedang bisa berkati rosario. Apakah didoakan? Apakah itu pakai itu berdoa? Pakai ini kesempatan yang baik.
ini kita semakin kuat dan terus berdoa bersama dengan Bunda Maria sehingga apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian.